Pemirsa TV One dan jamaah Masjid Fajrul Islam yang dimuliakan oleh Allah, Asmaul Husna, kita hidup bersama nama Allah Al-Qahar. Lihatlah denyut jantung kita, siapakah yang mendetakkannya? Berarti Allah yang menundukkannya. Lihatlah kedipan mata kita, siapa yang mengkedipkannya? Apakah ibu berkehendak atau Allah yang mengedipkannya? Itu tanda bahwa Allah Al-Qahar. Bayangkan jika mata kita tidak berkedip selama 10 menit, apa yang akan terjadi? Bagaimana jika 1 jam? Maka kita akan mengalami kebutaan. Kalau demikian, berapa kalikah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusap mata kita semuanya setiap hari? Pernahkah kita merasakan keagungan dan kebesarannya dan kasih sayangnya? Allah Al-Qahar. Pemirsa TV One dan jamaah Masjid Fajrul Islam yang dimuliakan Allah, Allah Al-Qahar bukan hanya kepada kita yang taat, kepada tukang maksiat pun Allah tetap berkuasa. Makanya ada orang yang terus menerus melakukan hubungan bebas dengan yang tidak halal, bukan dengan pasangannya yang halal. Karena Allah Maha Qahar, Allah kasih penyakit AIDS dia supaya berhenti. Allah paksa, Allah tundukkan, dan Allah jinakkan dia. Subhanallah. Orang-orang yang mengkonsumsi sesuatu yang berbahaya, karena dia tidak juga mau berhenti, maka Allah Al-Qahar memaksa dia untuk berhenti. Allah kasih apa? Kasih penyakit, supaya kalau nggak sakit ini orang nggak berhenti. Allah Al-Qahar. Dan kita diberi apa yang tidak kita inginkan, dan seringkali yang kita inginkan tidak diberi. Bukankah itu bukti bahwa Allah Al-Qahar? Suatu hari ada seorang penguasa bertemu dengan seorang ulama. Tiba-tiba sedang ngobrol dengan ulama ini, ada lalat yang nempel di hidung penguasa ini. Karena kebetulan tamunya ulama, penguasa ini nanya, "Wahai ulama, mengapa Allah menciptakan lalat?" Lalu ulamanya mikir sebentar, langsung bisa jawab. Jawabannya adalah supaya orang-orang yang berkuasa itu tidak sombong dan tidak pongah. Mengapa? Karena tidak ada pasukan tentaranya yang bisa menghalangi lalat untuk menghinggap di hidungnya. Senjata musuh bisa dihalangi, tentara musuh bisa dihalangi, tetapi tidak ada satupun penguasa yang bisa menghalangi lalat, nyamuk untuk hinggap di hidungnya. Itu tanda bahwa semuanya digenggam oleh Allah Maha Qahar, Allah Maha mendundukkan, Allah Maha menjinakkan. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah, mungkin ada yang mau bertanya dari yang apa yang saya sampaikan ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmaul Husna. Subhanallah. Ustadz, nama saya Rahmat. Saya ingin bertanya, bagaimana cara meneladani sifat Allah Al-Qahar? Itu aja Ustadz. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Allah Maha Perkasa, Allah Maha menundukkan, Allah Maha menjinakkan. Gimana Ustadz caranya kita menauladaninya? Cara menauladani Allah Al-Qahar adalah dengan cara kita tidak boleh tunduk kepada setan. Kita yang menundukkan setan. Jika kita menauladani Allah Al-Qahar, karena Allah menjinakkan, karena Allah menundukkan, maka kita yang menauladani Allah Al-Qahar, kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Kita bisa menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Karena banyak orang sekarang yang ditundukkan oleh orang lain. Kalau orang lain muji, seneng gak? Seneng. Kalau orang caci, sedih gak? Sedih. Berarti yang menundukkan dia siapa? Orang lain. Tetapi Al-Qahar membuat kita menundukkan diri kita, menundukkan setan, mengendalikan diri kita. Itulah Allah Al-Qahar. Pemirsa TV One dan jamaah Masjid Fajrul Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran berfirman,
Bismillahirrahmanirrahim. فلما نسوا ما ذكروا فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Lihatlah sifat Allah Al-Qahar. Ada orang yang bermaksiat, Allah buka pintu-pintu harta baginya, pintu-pintu kebaikan. Ada penguasa yang zalim kepada rakyatnya, kadang-kadang Allah mudahkan, biarin kata Allah, mudahkan. Tetapi kata Allah, hatta idza farihu, sampai ketika dia sudah berada di atas daun, artinya naik daun, emangnya ulat. Naik daun lagi berkuasanya, bahkan sedang berkuasa, kira-kira media, berita, TV dikuasai enggak? Surat kabar dikuasai enggak? Sedang berkuasa, Allah rontokkan kekuasaannya. Allah buat bergoncang kekuasaannya dengan isu-isu, dengan adanya musuh, dengan ada yang membuka aibnya. Allah goncangkan justru di saat dia sedang karena Allah Maha Al-Qahar. Kalau orang dijatuhkan sedang di bawah, kan gak ada pelajarannya, betul gak? Sedang di bawah jatuh wajar. Tetapi Allah menjatuhkan di saat orang-orang itu sedang berkuasa, sedang memegang tampuk kekuasaan. Allah jatuhkan cukup dengan satu keburukannya dibuka oleh Allah. Mengapa demikian? Karena kita tidak bisa keluar dari Allah Al-Qahar.